Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang perbandingan berbalik nilai, pengertian menentukan berbalik nilai dan grafiknya. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang jika nilai perbandingan suatu besaran naik, maka nilai perbandingan besaran lainnya pun akan turun. Begitupun sebaliknya. Jika besaran yang lain turun, maka besaran yang lainnya akan naik. Jika perbandingan A per B berbalik nilai dengan C per D, maka A per B sama dengan D per C. Berarti yang di sebelah kanannya kita balik. Contohnya, pembagian permen ke sejumlah anak. Waktu dengan kecepatan, jumlah hewan ternak dengan lama habisnya makanan. Cara menentukan perbandingan berbalik nilai. Contohnya, kue dalam kaleng dibagikan kepada 6 orang anak. Masing-masing anak mendapatkan 30 kue dan tidak tersisa. Bila kue tersebut dibagikan kepada 10 anak, masing-masing anak akan mendapatkan kue sebanyak. Oke, penyelesaiannya. Langkah pertama sama seperti yang kemarin. Kita buat seperti ini dulu. Berarti 6 anak, 30 kue. 10 anak, berapa kue? Langkah keduanya berarti X per 30 yang di bawah jadi di atas. Kemudian yang ini kita tidak balik. Tetap 6 per 10. Yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di bawah. Kita kali silang seperti yang kemarin. X kali 10 sama dengan 30 kali 6. Selanjutnya berarti X 30 kali 6 dibagi 10. Kita perkecil 30 dibagi 10. Kita perkecil sama-sama dibagi 10, jadi 3 per 1. Jadi 3 kali 6 hasilnya 18 kue. Jadi banyaknya kue yang didapatkan oleh 10 anak adalah 10. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 20 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerja dihentikan selama 4 hari jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu. Banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah langkah pertama berarti tadi 20 hari akan selesai 28 pekerja. Itu normalnya atau awalnya. Setelah dikerjakan 8 hari, maka yang tersisa 12 hari. Berarti 20 dikurangi 8 hari, sisanya 12 hari. Kemudian berhenti 4 hari, maka sisanya 12 dikurangi 4 hasilnya 9. Berarti 9 hari adalah 28 pekerja. Itu normalnya. Kemudian 9 hari berapa pekerja sisanya. Oke, next. Langkah kedua sama seperti tadi. X per 28 sama dengan 12 per 9. Kita kali silang. 28 kali 12 dibagi 9 berarti 42 pekerja. Total pekerja yang dibutuhkan 42 pekerja, tapi yang sudah tersedia adalah 28 pekerja. Kita kurangin. Maka tambahan pekerja yang dibutuhkan berarti 42 dikurangi 28, hasilnya 14 pekerja. Tambahannya menjadi 14 pekerja. Udah paham ya? Kita next selanjutnya. Grafik. Bagaimana cara membuat grafik perbandingan berbalik nilai? Oke, perhatikan tabelnya ya. Di sini ada tabel perbandingan jarak antara dua kota yang dapat ditempuh dengan mobil selama 1 jam dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Yaitu jika waktu bertambah makin lama, kecepatan akan berkurang. Sebaliknya, jika waktu berkurang,
maka kecepatan akan bertambah. Intinya gini, semakin cepat waktunya semakin sebentar. Kalau kecepatannya kita pelanin berarti waktunya semakin lama. Oke? Waktunya, jika waktunya 0,7 jam, kecepatannya 120 menit. Jika 1 jam, kecepatannya 90 menit. Tapi setiap perjalanan itu tidak mungkin sama rata percepatannya. Oke, ini contoh tabelnya. Ini contoh grafiknya. Grafik perbandingan berbalik nilai akan selalu landai ke bawah. Jadi semakin kecepatannya tinggi, maka waktunya akan semakin jika waktunya bertambah lama, maka kecepatannya akan semakin turun. Ibarat seperti ini ya, kecepatannya semakin tinggi, waktunya akan semakin landai. Oke, cara menentukan grafik perbandingan berbalik nilai. Contohnya, tentukan nilai X dan Y pada tabel berikut ini. Oke, di sini Ibu kasih contoh kecepatan sepeda motor dalam kilometer per jam dan waktu tempuhnya dalam jam. Jika 10 km per jam, waktunya 12 jam. Jika kecepatannya 20 km per jam, berapa? Kita tentuin Y1, X1, Y2, X2. Oke, seperti kemarin. Sama halnya tadi, berarti ada yang dibalik. Yang dibalik adalah bagian sebelah kanannya. Berarti rumusnya 10 per 20 sama dengan Y per 12. Kita balik ya, yang ini ngurut 10 per 20. Y satunya kita taruh di atas, yang seharusnya di bawah. Kemudian dibagi 12. Sama seperti tadi, kita kali silang. 20 kali Y1 sama dengan 10 kali 12. Berarti 120 dibagi 20, hasilnya 6 jam. Tuh Y1. Yang Y2-nya. Yang X2-nya. 10 per X1 sama dengan 4 per 12. 10 per X1 sama dengan 4 per 12. Berarti yang kita balik adalah waktu tempuhnya. Oke, kita kali silang. Berarti hasilnya 10 kali 12 dibagi 4. Hasilnya 30 km per jam. Oke, yang ketiga. Yang ketiga berarti 10 per 40. Kita balik yang bawahnya. Y2 dibagi 12 atau Y2 per 12. Kita kali silang sama seperti tadi. 40 kali Y2 sama dengan 10 kali 12. 10 kali 12, 40 kali Y2. Oke, hasilnya 10 kali 12 dibagi 40 hasilnya 3 jam. Kemudian yang keempat, 10 per X2, kita rubah yang bawahnya, kita putar 2 per 12. Jadinya X2 kali 2 sama dengan 10 kali 12. Hasilnya adalah 60 km per jam. Oke, grafiknya nih. Kita buat seperti ini dulu. Kita buat garisnya. Ini hanya maaf kalau gambarnya kurang akurat. Berarti yang pertama tadi, garis pertama 10 per 12, 10 km per jam, waktu tempuhnya 12 jam. Oke, berarti ini 10, ini 12, garis pertama. Garis keduanya 20 sama 6. Garis ketiganya 30 sama 4. Garis keempat 40 per 3 jam. Kemudian garis yang kelima 60 sama 2. Oke, bentuk garisnya akan landai seperti ini. Oke, next, siap-siap untuk screenshot soal.
buat latihan di rumah. Jika ada pertanyaan di kolom komentar. Ini contoh latihannya. Oke, sudah selesai. Oke, selamat belajar dan selamat mencoba. Tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.